Halo semuanya, gimana persiapan mau lebaran? Udah ada stok bumbu-bumbu belum? Nah, sekarang tuh udah pada naik ya harga-harga bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, semuanya naik ya. Jadi kita stok aja teman-teman. Aku stok bumbu ini bisa ditaruh di freezer ya, dibekukan aja. Apalagi kalau udah mau, ini lagi musim-musim hujan gitu kan, ya nggak ada salahnya kita stok ya. Oke, langsung aja. Ini ada 4 basket ya, ada 4 wadah nih dengan bumbu yang berbeda. Di sini aku buat bumbu yang untuk all purpose aja ya, untuk semuanya. Kebetulan ini lagi hujan, suaranya agak-agak keganggu sama hujan ya teman-teman. Dan ini yang untuk sop-sop ya, bisa juga buat apa namanya, buat semur-semur. Kalau yang ada kunyitnya ini biasanya aku pakai untuk bumbu kuning, seperti opor-opor ya, bumbu kuning lainnya ya, masakan yang kuning-kuning lainnya ya. Dan yang ini untuk rendangan, untuk yang pedes-pedes ya, tetap aku bikin juga, aku stok. Bedanya cuman ada di cabai aja sama kunyit ya. Kalau untuk rendangan pasti ada, atau bumbu pedas ada cabai-cabainya ya. Oke, langsung aja sampai udah pada belah ya basketnya. Dan ini tambahan biji pala yang udah dihancurin kasar ya. Ini biji pala, bubuk pala. Jadi aku beli yang satuan aja, lebih wangi banget soalnya teman-teman ya. Jadi sekalian tadi belanja di pasarnya biar lengkap. Selain ini juga ada jintan, ada ketumbar, ada bisa juga tambahin kapulaga. Kalau dasarnya sih sama ya, untuk bumbu semur atau sop itu aku kasih bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri yang udah di wadah-wadahin. Dan untuk tambahannya pakai merica yang agak banyak untuk sop maupun semur ya. Dan untuk bumbu kuningnya tentu aku kasih ketumbar ya, merica nggak pakai ya. Kalau untuk bumbu kuning aku pakai jinten aja. Kalau untuk jinten sih bisa semua ya, baik itu untuk rendang, untuk apa namanya, semur maupun untuk bumbu kuning. Ini jinten-jintennya udah aku kasih. Yang untuk apa namanya, ini kapulaga campuran, bisa buat rendang, opor dan lain sebagainya. Jadi kita stok dari sekarang ya. Kalau udah mendekati hari raya itu biasanya udah naiknya berkali-kali lipat teman-teman. Lebih baik stok aja dari sekarang ya. Dan ini juga udah ada palanya. Untuk bumbu rendangnya yang ada cabenya ini aku juga pakai ketumbar ya, sama jintan dan pala. Semuanya pakai jintan dan pala ya teman-teman. Kecuali kalau untuk sop aku nggak pakai ketumbar. Yang pakai ketumbar itu cuma bumbu rendang sama bumbu kuning aja, agak dibanyakin ketumbarnya sih. Kalau yang semur sama sop nggak pakai ketumbar. Dan rinciannya aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman, biar gampang aja. Jadi kita harus nyetok bumbu tuh dari sekarang, karena kalau udah hari hanya itu repot banget ya, -3 itu udah repot. Dan ini aku sangrai dulu ya biar agak wangi. Ini untuk bumbu semur atau untuk sopnya ada kemiri, bawang merah, bawang putih, jahe. Ini semua aku apa namanya, aku sangrai, termasuk juga mericanya juga disangrai sampai betul-betul wangi ya. Ada udah wangi baru kita blend. Untuk blendnya itu bisa kasih air atau minyak goreng secukupnya aja, karena aku stok tuh agak banyak, biar nanti kalau mau pakai udah tinggal ambil aja ya. Jangan khawatir, ini aku taruh freezer nggak apa-apa ya teman-teman. Untuk ya 2 minggu seminggu nggak apa-apa ya. Jadi kalau di freezer tuh aman ya. Nanti kita suhu ruangkan, terus kita olah lagi, kita masak lagi, langsung bisa dipakai bumbunya ya. Dan memang kalau nggak pakai air itu kurang ngeblended ya, meskipun udah disangrai. Jadi tetap dikasih air sedikit biar ngeblendednya tuh lancar. Dan ini juga aku kasih pala jintan ya, jintan dan pala secukupnya aja. Setelah disangrai dengan api yang kecil, baru kita akan blend. Ini udah kita sangrai. Dan ini untuk yang bumbu kuning ya, bumbu kuningnya juga sama, semua disangrai. Oke,
Oke, ini yang bumbu kuning, bedanya cuma pakai ketumbar sama kunyit aja. Sedangkan untuk bumbu rendangnya juga aku kasih lengkap malah ini ya, tambahan cabai, ketumbar, kunyit, pala ya. Kunyit juga bisa buat rendang. Dan ini setelah kita sangrai semua blend aja ya, sedikit-sedikit. Kalau nggak pakai minyak agak sedikit macet ya, jadi kasih minyak sedikit atau air sedikit. Dan ini yang untuk bumbu supnya udah jadi, udah bisa kita taruh dulu ya. Ini mau ditumis lagi juga bisa ya. Setelah ini kita tumis lagi pakai tambahan minyak goreng biar lebih awet aja. Meskipun udah disangrai itu, karena aku suka aku tumis lagi bumbunya biar lebih kering, lebih awet aja. Jadi tahan lah, seminggu di kulkas chiller tahan ya, masih bagus kondisinya. Cuma kalau lebih bagus lagi kalau mau awet di freezer aja 2 minggu sebelum lebaran ya teman-teman. Dan ini udah aku masak lagi biar yang udah di blender itu kan bawang itu mengeluarkan air ya, jadi biar kering aja, biar meresap ya. Jadi kita sangrai lagi. Ini ada yang nggak ke blender, kita tumbuk dikit-dikit aja. Dan ini yang untuk bumbu kuningnya juga ya, udah kita masak sampai kering ya, sampai semuanya matang. Jangan ditinggal, tetap harus diaduk-aduk, jangan sampai ditinggal-tinggal. Nah, ini untuk bumbu kuningnya, kelihatan ya kunyitnya, jadi benar-benar meresap. Kalau di blender itu kan masih ada air-airnya sedikit ya, dari bawang maupun dari air. Nah, makanya kita oseng lagi biar betul-betul kering ya bumbunya. Jadi ini bisa awet, ditaruh di freezer ya teman-teman. Nanti kalau mau dipakai boleh langsung kita angetin lagi, tumis lagi, dan bisa diaplikasikan ke masakan lauk-lauk maupun yang lainnya ya. Ini sudah jadi teman-teman tuh ya. Ini bumbu rendangnya, cabenya juga udah digiling ya. Bisa all purpose, selain rendang bisa sambal-sambal ati dan lain sebagainya ya. Untuk bumbu semur ada sopnya juga atau capcay ya dan sebagainya, itu juga bisa. Dan terakhir bumbu kuning ya, ini ya udah disiapkan. Nah, ini bumbu kuningnya bisa buat opor, bisa buat masakan yang lain-lainnya ya. Oke, sudah 3 macam nih teman-teman ya. Langsung aja kita packing ya ke tempat wadah kecil-kecil sesuai mau berapa kilo. Misalnya ayamnya berapa kilo, kita udah takar bumbu-bumbunya ya, mau opornya berapa kilo, mau rendangnya berapa kilo, jadi udah kita siapin. Nah, di tempat yang kayak gini tuh udah tinggal make aja teman-teman. Oh, kalau daging sekilo, kalau udah sering-sering bikin bisa ditakar aja. Oh, seperti ini langsung aja pakai gitu kan, langsung tinggal ambil aja takaran bumbunya segimana ya. Jadi kalaupun kita nggak di rumah, misalnya ada yang ngerjakan yang lain, itu udah tinggal make aja bumbunya, jadi udah tinggal ambil gitu. Praktis banget kan teman-teman tuh, seperti ini ya, praktis sekali ya teman-teman. Aku juga waktu Covid jualan bumbu kayak gini sama ya bumbunya, jadi bisa order lah. Lumayan. Dan ini sisanya aku plastik-plastikin aja ya, jadi udah siap ya, ready. Oke, gitu aja ya, sampai jumpa.